Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kamar Mayat 13. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki membangunkanku. Kuarahkan pandangan ke depan pintu. Nampak seseorang berjalan mendekat. Sudah sembuh Satrio? Pak Rama. Iya nih, belum sembuhan, capku. Ya udah, buruan sana sholat dulu. Setelah itu, kamu boleh pulang. Nanti kembali lagi sore. Sore, Pak. Aku sedikit tertegun. Iya, seminggu depan kamu shift malam. Biasanya gantian sih, mungkin karena baru. Jadi masa uji coba dulu. Setelah mengobrol, aku segera meninggalkan ruangan yang hampir membuatku mati ketakutan ini. Setelah melewati lorong utama, kemudian berbelok ke arah kanan, tibalah aku di sebuah musola yang ukurannya tidak terlalu besar. Ku basuh wajah, tangan, serta kaki untuk menyempurnakan wudhuku. Kemudian aku segera masuk ke dalam untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Begitu banyak harapan dan doa yang kupanjatkan, termasuk mengenai pekerjaan baruku ini. Jujur rasanya aku sudah tak sanggup lagi. Sabar Satrio, ini hanya soal kebiasaan. Nanti kamu pasti akan terbiasa. Seperti Pak Rama, bisik hati kecilku. Setelah sholat, aku memilih untuk pulang ke kediaman rumah Pak D. Hei Satrio, gimana pekerjaanmu? Tanya Pak D ketika membuka pintu. Alhamdulillah, lancar Pak D. Sebenarnya ingin kutumpahkan semua isi hatiku bahwa aku sudah tidak betah dan ingin berhenti. Namun, pikiran kembali melayang pada anak dan istri yang sedang menunggu di kampung. Lagi pula aku juga telah mencari-cari pekerjaan sejak lama. Nyatanya tak ada satupun yang menginginkan tenagaku. Ya udah, mending kamu istirahat dulu Satrio, ujar Pak D. Terima kasih Pak D. Maaf ini saya tumpang dulu. Kalau sudah dapat kontrakannya. Belum sempat aku menyelesaikan perkataanku, Pak D meresponnya. Sudah, jangan mikir itu dulu. Gampang kalau masalah itu. Baik, terima kasih Pak D. Aku pun berjalan menuju kamar tamu yang letaknya ada di belakang, dekat dapur utama. Di sini, Pak D memang menyediakan kamar khusus tamu. Namun meski demikian, tentu aku tidak enak hati jika harus terus menumpang di sini. Setelah menaruh tas, aku mulai merebahkan diri di atas kasur. Badanku terasa sangat capek sekali. Mungkin karena efek teror semalam. Pikiranku mulai dipengaruhi dengan hal yang tidak-tidak. Aku tidak ingin membayangkan bagaimana nanti sore aku harus berjaga diri lagi, seorang diri. Entahlah, aku sangat lelah batinku. Aku mulai memejamkan mata dan berusaha untuk menghilangkan hal-hal negatif yang hinggap di kepalaku. Krek, suara pintu terdengar dengan jelas. Dari jauh samar-samar kulihat pintu terbuka perlahan sedikit demi sedikit. Hihihi, nampak seorang perempuan parubaya dengan menggunakan baju berwarna putih kemerahan, berjalan layaknya hewan melata, mendekat ke arahku. Aku yang sedari tadi syok, kini tidak bisa berkata apapun. Perempuan itu semakin mendekat, jemarinya mulai menyentuh di depan kasur bagian bawah. Kini wajahnya nampak begitu jelas, mata yang hitam pekat, bibir, telinga, dan matanya berada di posisi yang tak seharusnya. Sangat mengerikan dan menakutkan. Lidahku mulai keluh,
dan nafasku tersenggal-senggal. Satrio, hei bangun, suara tersebut mengagetkanku. Pak Ade, kamu teriak-teriak, ada apa? Kenapa? Aku terdiam, sedikit tidak mengerti dengan perkataan Pak Ade. Apa kamu mimpi buruk? Oh iya, Pak Ade, sahutku cepat. Walau sebenarnya masih belum sepenuhnya mengerti. Setelah mengingatkanku untuk tidak lupa berdoa saat akan tidur, Pade pun berlalu dari pandangan. Oh, jadi hal yang menyeramkan tadi itu hanyalah mimpi. Syukurlah, ucapku dalam hati. Aku pun mulai beranjak dari tempat tidur, lalu menuju kamar mandi untuk bersih diri. Pade, Satrio pamit ya. Oh iya, besok mungkin pulangnya agak siang, karena sekalian mau cari kontrakan. Oh begitu, oke, hati-hati ya. Setelah pamit, aku segera berangkat kerja dengan menggunakan angkutan umum. Penjaga kamar mayat kayaknya dia, seorang wanita muda berbisik pada temannya. Iya, ganteng-ganteng gitu kerjanya jagain mayat. Sayangnya, sahut temannya. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan mereka. Mau bagaimana lagi, memang itu kenyataannya. Kiri pak, aku setengah berteriak ketika angkutan yang kutumpangi mendekat ke arah RS Cimbaru. Setelah membayar ongkos, aku segera masuk ke dalam rumah sakit. Melewati gerbang utama, lalu mulai memasuki lorong-lorong yang sedikit gelap. Dari jauh kulihat Pak Rama. Ia nampak begitu santai dengan koran yang dipegangnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah datang kamu Satrio? Iya. Ini Pak, saya bawa kue buatan Bude. Enak loh. Wah, rezeki nih. Makasih ya. Sambil menikmati kue, aku dan Pak Rama mengobrol banyak hal. Entah apa yang membuat Pak Rama betah bertahun-tahun lamanya bekerja di sini. Hehehe, sama aja Satrio. Maksudnya, sama bagaimana Pak? Ya dulu awal Bapak bekerja di sini, sama seperti kamu, mengalami hal-hal aneh. Tenang Satrio, lama-lama kamu juga akan terbiasa. Yang penting, niat kamu bekerja di sini tuh baik, menafkahi keluarga. Pekerjaan ini juga halal. Jangan khawatir, kamu pasti bisa melalui semua ini. Ini soal waktu saja, ujar Pak Ram. Iya Pak, terima kasih nasihatnya. Ya sudah, Bapak pulang dulu ya. Iya Pak. Setelah mengambil tas, Pak Rama pun pergi. Phew, sendiri lagi batinku. Aku segera masuk, membuka buku, dan melihat data-data jenazah yang ada. Kemudian, mulai mengecek ulang satu persatu. Ini ada, ini juga ada, ini juga, kataku sambil mengamati satu persatu jenazah. Saat aku mengecek satu persatu jenazah, tiba-tiba ada kejanggalan tentang jumlahnya. Aneh, datanya ada 12. Tapi kenapa jenazahnya ada 13 ya? Aku mulai bertanya-tanya. Ke-12 jenazah tersebut memang sudah cocok dengan data yang kubaca. Namun, satu jenazah yang berada di paling pojok belakang tidak tercantum dalam buku data ini. Apa mungkin Pak Rama lupa mendatanya? Aku semakin bingung. Untuk memastikan, aku pun berjalan mendekat dengan perasaan yang sedikit ragu. Dari jauh, jenazah tersebut terlihat tampak besar. Badannya tertutup sweat kuno bermotif garis-garis dengan perpaduan warna coklat dan kuning. Inilah, aku harus berani, batinku. Semakin dekat, entah kenapa langkah kakiku terasa semakin berat. Hawa dingin semakin menusuk tulang. Begitu juga dengan bau anyir yang tiba-tiba menyuap di sekitar jenazah tersebut. Aku pun mulai memegang ujung penswib di bagian atas dan perlahan mulai menyingkapnya. Permisi mas, suara seseorang mengagetkanku. Aku pun segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Seorang wanita muda dengan kotak makan di tangannya. Maaf mengganggu, ini ada rezeki dari teman yang lagi tasyakuran kelahiran putranya, ucapnya. Alhamdulillah, terima kasih ya mbak, sama-sama. Setelah memberikan kotak makan yang berisi nasi dan aneka kue, wanita itu pergi.
Aku pun segera menaruhnya di atas meja kerja. Oh iya, aku masih belum selesai mendata jenazah yang satu ini. Setelah menaruh kotak makan, aku pun berjalan kembali menuju jenazah yang tadi. Dek, alangkah kagetnya aku ketika tak kutemui lagi jenazah itu di tempatnya. Aku berdiri mematuk, memikirkan apa yang baru saja kulihat. Kemana perginya jenazah itu? Padahal jelas-jelas tadi ada di sini. Kakiku terasa sangat kaku untuk digerakkan. Namun, kendati demikian, aku memaksakan diri untuk mundur perlahan. Aku mulai bisa melangkah mundur, namun tak lama kemudian, suatu hal yang membuatku bulu kuduku berdiri terjadi. Mendadak bau anyir menyeruak lagi di sekitar ruangan. Saking baunya, aku sampai harus menahan mual. Keringat dingin mulai membasahi kening. Aku kembali melangkah mundur perlahan demi perlahan, hingga kaki kananku menyentuh kursi tempat aku biasa duduk dengan Parama. Bro, aku sontak kaget untuk kesekian kalinya. Rasa takutku semakin menjadi. Aku segera berlari keluar tanpa menutup pintu. Kulangkahkan kaki dengan cepat menuju kantor utama. Kenapa mas? Tanya seorang wanita yang tadi memberiku makanan. Ini mbak, mau tanya, apa ada jenazah baru tadi pagi? Tahu saya nggak ada, sahut cepat. Hah? Nggak ada? Lantas jenazah yang tadi itu? Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja kulihat. Nggak mungkin, jelas-jelas ada dan nyata. Kenapa mas? Soalnya tadi datanya nggak sesuai mbak. Datanya ada 12. Nah, jenazahnya ada 13, ucapku. Masa mas? Kalau ada jenazah baru, gak mungkin gak didatakan sama Pak Rama. Nah, ya itu mbak. Untuk menenangkan diri, aku memilih berdiam lebih dulu di sini. Lumayanlah, di sini terang dan ada 1-2 orang, meski malam sudah larut. Setelah berbincang cukup lama, aku memberanikan diri untuk kembali ke ruangan kerja. Pantas saja sepi. Sudah pukul 12:30 waktu setempat. Perlahan, aku masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menoleh kanan dan kiri dulu tentunya. Aman. Krek. Tiba-tiba pintu terbuka semakin lebar. Aku arahkan pandanganku ke pintu. Hanya gelap, sunyi, dan sepi yang nampak. Krek. Pintu yang kulihat benar-benar terbuka dan tertutup sendiri. Padahal secara logika, tidak mungkin angin bisa membuat pintu terbuka dan tertutup. Mengingat pintu yang ada di dalam ruangan ini lumayan berat. Krek. Kali ini, aku tidak memungkiri bahwa perasaanku mulai kalut lagi. Aneh, kenapa pintunya bisa terbuka tertutup seperti itu? Krek. Kali ini pintu tersebut tertutup perlahan. Dari balik pintu, aku bisa mendengar ada suara rawat bed pasien yang sedang berjalan entah menuju kemana. Karena posisi pintu tertutup, aku tidak bisa melihatnya. Suara itu mau kemana ya? Tidak mungkin ke ruangan CS kan malam-malam begini. Biasanya mau siang ataupun malam, jika ada suara bed pasien, itu pasti tujuannya ke sini. Aku menunggu dalam waktu lama. Barangkali suster yang datang mengantar jenazah. Namun nihil, tidak ada siapapun yang datang. Untuk menepis rasa takut, aku kembali mengambil buku data jenazah. Kulihat satu persatu data ke-12 jenazah yang saat ini tengah bersamaku. Ada yang meninggal karena kecelakaan, dibunuh, dan lain-lain. Bunuh diri. Hihihi, aku bergidik ngeri. Entah mitos atau bagaimana, yang jelas katanya jika meninggalnya karena bunuh diri, arwahnya nggak akan tenang. Pintu kembali terbuka lebar, perlahan dan sangat beraturan. Kali ini aku hanya bisa pasrah. Dari belakang pintu, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Suara itu terdengar sangat nyaring. Dengan sisa keberanian yang ada, aku beranjak dari kursi, berjalan ke arah pintu dan membukanya. Sebenarnya aku takut, namun aku khawatir itu adalah suara tangis,
sanak saudara yang tengah mencari keluarganya. Tak jauh dari aku berdiri, nampak seorang perempuan sedang duduk di teras. Ia menangis sesegukan. Mbak, Mbak, kenapa? Aku mulai mengajak berbicara. Dia tak merespon perkataanku, kemudian melanjutkan tangisannya. Aku yang bingung harus berbuat apa, hanya bisa diam. Sesekali kulihat perempuan itu dengan seksama. Nampak ada yang aneh, tapi apa ya? Aku mulai berpikir dan melihatnya sekali lagi. Ya ampun, matanya terlihat berbeda. Bola matanya lebar dan semuanya berwarna putih. Saat aku mulai menyadari ada kejanggalan dari perempuan yang saat ini berada tepat di depanku, tiba-tiba dia memanggilku. Mas, jantungku tiba-tiba bergedup kencang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.